Bab 1421. Memasuki perangkap mematikan. Melihat semua master muncul, Nathan menyeringai. Sebenarnya, aku tidak tahu seberapa kuat diriku setelah transformasi. Beruntung aku bisa membuktikannya dengan melawan kalian. Kuharap aku tidak akan mati. Dan kuharap kekuatanku bisa menakuti kalian. Melihat musuh muncul memenuhi pegunungan seperti air pasang, Nathan membawa panji dan membunuh tanpa ragu. Pangeran William dari negara Waregel di atas gunung kejauhan melihat pemandangan ini. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti mengapa dia datang. Meskipun aku tahu bahwa Neslandia pasti akan mengutus orang untuk datang, tapi aku tidak mengerti hal ini. Bagaimana menurutmu? Dia menatap naga hitam. Naga hitam berkata sambil tertawa. Ini yang disebut pencucian otak. Sejak kecil ditanamkan pemikiran yang tidak masuk akal. Seperti berjuang untuk Neslandia. Berkorban untuk Neslandia. Faktanya, kelompok orang ini pada akhirnya tidak lebih dari sekelompok mesin. Meskipun naga hitam berasal dari Neslandia, dia tidak akan pernah memahami hal-hal seperti rasa tanggung jawab dan kebanggaan pada tanah air. Ini juga alasan mengapa sekarang dia mengkhianati Neslandia. Haha, sekelompok idiot. Pangeran William mencibir. Menurut mereka, Neslandia bisa saja tidak mengutus siapapun. Bukankah hanya sebuah reputasi saja? Berapa harganya? Inilah perbedaan antara orang Neslandia dan mereka. Apapun yang berhubungan dengan reputasi Neslandia. Aku percaya bahwa setiap orang-orang nasionalis bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk membela Neslandia. Neslandia tidak pernah takut, juga tidak akan menjadi pembelot. Trik ini hanya bisa digunakan pada Neslandia. Tidak berguna jika melawan negara lainnya. Naga hitam sedang memperhatikan perubahan di medan pertempuran. Aku ingin tahu seberapa kuat Adipati Agung itu. Namun pada akhirnya dia akan mati kelelahan. Naga hitam sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Dia sendiri yang mengatur perangkap. Mengumpulkan lebih dari 1 juta master. Lebih dari 1 juta orang. Ini adalah konsep yang tak terbayangkan. Bahkan jika jutaan orang ini adalah orang biasa yang tidak bersenjata, membunuh mereka akan membuatmu mati kelelahan. Waktunya akan menghabiskan puluhan hari. Pedang pun akan patah beberapa buah. Tapi mereka tidak mungkin berdiri diam membiarkan kamu membunuhnya. Sebaliknya mereka datang untuk membunuhmu. Apalagi ada banyak master di antara jutaan orang ini. Banyak di antaranya adalah prajurit hebat. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Lebih dari 1 juta orang akan sedikit demi sedikit menghabiskan tenagamu. Tapi naga hitam tidak mau dia mati perlahan. Dia ingin membunuhnya secara langsung. Jadi dalam pertempuran ini, dia mengumpulkan semua mahaguru dan master tingkat dewa dari berbagai organisasi kuat. Dia berkolusi dengan Pulau Leste dan Skynia untuk mengundang semua mahaguru dan master tingkat dewa dari benua timur untuk keluar dari gunung. Master Mahaguru terbiasa bersembunyi dan tidak terlihat sama sekali. Tapi demi membunuh Nathan, menghabiskan biaya sangat mahal. Semua master diundang keluar dari gunung. Dalam perang ini, total ada 538 master tingkat Mahaguru. Ada lebih dari 10.000 master tingkat dewa. Ada lebih dari 100.000 master tingkat raja. Lainnya merupakan master kelas 1. Untuk memberikan pukulan menyakitkan pada Neslandia. Para kekuatan ini menggunakan semua latar belakang dan sumber daya mereka. Harus berhasil. Tidak boleh ada kegagalan. Semua orang juga mengerti. Dengan jumlah pasukan sebanyak ini, bagaimana mungkin bisa gagal? Nathan telah memasuki sebuah perangkap maut. Dalam 6 jam dia akan bertarung dengan jutaan master. Tapi dia masih ingin mencapai puncak utama dan menancapkan panji di titik tertinggi. Misi yang mustahil dilakukan. Prajurit Fradron di Neslandia dan yang lain juga mengetahui hal ini. Keberadaan tertinggi yang baru saja dinobatkan sebagai Adipati Agung akan segera runtuh. Strategi aliansi revolusi kebebasan sempurna. Mematikan Neslandia dengan langsung menghabisi jenderalnya. 1 orang melawan 1 juta tentara. Tidak ada seorang pun yang memiliki kepercayaan diri. Bab 1422. Jutaan orang tidak membuatku gentar. 1. Tapi semua orang masih memiliki secerca harapan. Jadi mereka terus memperhatikan setiap langkah dan gerakan di depan. Di kaki Gunung Giurong,
Nathan sudah dikelilingi oleh master yang tak terhitung jumlahnya. 3 lapis dalam dan 3 lapis luar. Jumlahnya masih terus bertambah. Taktik kerumunan. Bunuh. Orang-orang ini tampak seperti orang gila. Mata mereka memerah saat melihat Nathan. Tampaknya setiap orang memiliki dendam kesumat padanya. Tidak ragu mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Nathan. Adegan di depannya juga sangat merangsang Nathan. Semangat juangnya membara. Sekujur tubuhnya bersemangat. Bergejolak. Bunuh. Nathan memegang panji naga Neslandia dan menyerang ke tengah pasukan. VTTT. 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 Titik titik titik. Tinju besi Nathan berubah menjadi senjata yang tak terkalahkan. Kemanapun dia pergi. Darah bercipratan. Dan ada orang yang terjatuh. Hanya dengan satu tarikan napas. Kaki Nathan sudah penuh dengan orang-orang yang meratap. Setidaknya ada ratusan orang. Namun, Nathan belum melangkah maju. Karena lawannya sungguh amat banyak. Ketika satu jatuh, 3 atau 4 segera datang menyerang. Mereka bersikeras menghentikan Nathan. Tidak membiarkannya maju selangkah pun. Jika dia ingin maju, dia harus menginjak mayat semua orang. Hahaha, inilah keuntungan memiliki banyak orang. Untuk apa punya kekuatan tarung yang dapat melawan langit? Jikalau akan mati kelelahan, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tersenyum. Medan perang perlahan-lahan memanas. Ribuan orang telah jatuh ke tanah. Tapi Nathan masih belum bergerak maju. Dia marah. Minggir. Dia menggeram. Duar. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai meledak dari tubuhnya. Ah, buk, buk, titik titik titik. Dengan kekuatan besar ini, ratusan ribu orang di depannya diledakkan secara tiba-tiba. Nathan membuka sebuah celah. Tak tak tak. Dia berjalan cepat seperti terbang. Melangkah ratusan meter dalam sekejap. Hah, Pangeran William, Naga Hitam, dan yang lain terkejut. Semua langsung berdiri. Menurut perkiraan mereka, Nathan tidak akan pernah maju setengah langkah pun. Pada saat ini, semua master terkejut. Tanpa perlawanan membiarkan Nathan melangkah maju begitu jauh. Cepat hentikan dia, hentikan dia. Mereka semua bergegas menyerang Nathan seperti binatang buas. Minggir, tinju Nathan dipenuhi energi luar biasa. Sebuah ledakan tinju, mempunyai kekuatan seperti dewa. Semua orang di sekitar terpelanting karena energinya. Nathan terus bergerak maju tanpa henti. Siapapun yang datang akan dihempaskan. Kembali melaju 100 meter lagi. Kuat, Neslandia harus menang. Titik titik titik. Mata-mata yang mengawasi medan perang mengirim gambar aktual untuk Neslandia. Setelah semua orang di Neslandia melihatnya, mereka semua bersorak. Meskipun ada banyak orang di pihak lawan, tapi mereka tidak bisa mendekat, bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Nathan. Tubuh Nathan memancarkan energi untuk melindungi diri, membuka ruang kecil baginya untuk bergerak maju. Tentara yang bersatu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Panji naga Neslandia merah berkibar. Seperti pilar lurus yang menjulang dengan bangga. Melangkah 100 meter lagi. Titik titik titik. Dalam waktu singkat, Nathan maju ribuan meter. Ini adalah hal yang tidak pernah diduga oleh Pangeran William dan yang lain. Benar-benar di luar prediksi mereka. Adipati Agung lebih kuat dari yang kita bayangkan. Naga Hitam mengeluarkan satu kesimpulan. Dengan tatapan Pangeran William yang ganas. Kalau begitu, maka hancurkan Panji Naga Neslandia. Aku ingin tahu apa dia bisa melindunginya. Atas perintah Pangeran William, semua orang mulai mengincar Panji Naga Neslandia. Bersambung.